Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang noise dan pengaruhnya pada sistem telekomunikasi. Seperti kita ketahui ya, dalam proses pengiriman data atau transmisi data atau transmisi sinyal, sinyal tersebut pasti akan terkena dengan noise. Malam ini akan kita bahas bagaimana noise itu dan efeknya pada proses transmisi sinyal. Oke, baik, untuk menghemat bandwidth silakan untuk sementara yang lain videonya bisa off ya, dan audionya juga. Baik, malam ini kita akan membahas tentang yaitu drop atau juga bisa disebut dengan sinyal gangguan ya pada sistem komunikasi. Di sini disebutkan bahwa pada saat sinyal ditransmisikan atau dikirim dari pemancar sampai ke penerima, sinyal tersebut pasti akan terkena dengan noise, yaitu sinyal yang ditransmisikan tentunya berisi sinyal informasi. Dalam proses pengiriman atau transmisi, pasti sinyal tersebut mengalami atau terkena noise. Kemudian pada sisi penerima atau receiver, ini perlu ada rekonstruksi, yaitu bagaimana sinyal yang diterima walaupun terkena noise bisa direkonstruksi atau dibangun ulang agar mendekati dengan sinyal aslinya. Ini pentingnya untuk merekonstruksi sinyal yang terkena noise. Nah, ini pada tampilan slide ini kita bisa lihat bahwa noise itu sangat berpengaruh pada informasi yang dikirimkan atau yang ditransmisikan. Anda bisa lihat pada gambar yang atas itu adalah deretan bit atau deretan informasi sinyal biner, kemudian ditransmisikan. Kemudian yang tengah ini adalah sinyal noise. Sinyal noise ini bisa muncul pada pada perangkat telekomunikasi, kemudian juga bisa dari eksternal. Kemudian pada saat ditransmisikan, noise ini akan bercampur atau dijumlahkan ya. Kalau tadi di slide yang pertama, noise tersebut akan dijumlahkan dengan sinyal informasi, sehingga hasilnya adalah ini, sinyal informasi yang sudah bercampur dengan noise. Sinyal informasi yang sudah bercampur noise, di sini kita lihat bentuknya sudah terdistorsi atau cacat ya, tidak seperti dengan sinyal aslinya. Kemudian nanti di sisi penerima atau di sisi receiver, sinyal yang sudah terdistorsi ini akan direkonstruksi sehingga nanti noise-nya akan difilter atau dihilangkan sehingga sinyal akan kembali mendekati menyerupai sinyal aslinya. Ini pengaruh noise terhadap sinyal yang ditransmisikan pada sistem komunikasi. Kemudian kita sekarang bicara tentang definisi dari noise. Di sini ada beberapa definisi yang ditampilkan untuk noise. Yang pertama, sinyal noise, kalau istilahnya bahasa Indonesia adalah derau ya, atau sinyal gangguan. Tapi saya lebih senang menyebutnya sinyal noise ya. Sinyal noise
di sini disebutkan adalah gangguan elektrik dari luar yang cenderung mengganggu penerimaan normal dari sinyal yang dipancarkan atau ditransmisikan. Ya, jadi sinyal elektrik yang cenderung mengganggu penerimaan normal dari sinyal yang dipancarkan. Ini definisi pertama dari sinyal noise atau sinyal gangguan. Kemudian yang kedua, noise merupakan gelombang noise merupakan gelombang arus atau tegangan listrik yang tidak dikehendaki yang muncul pada suatu sistem komunikasi yang dirasakan pada suatu penerima. Jadi yang merasakan efek noise itu adalah di sisi receiver ya, atau penerima. Kenapa? Karena penerima ini adalah yang menerima informasi. Jadi informasi yang diterima pada sisi receiver itu informasinya sesuai dengan pesannya atau informasi dikirim oleh pemancar atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan yang dikirim oleh pemancar, berarti sinyal itu terpengaruh atau kalah dengan noise. Kemudian noise merupakan pembatas utama dari unjuk kerja sistem telekomunikasi. Jadi kinerja atau kualitas sistem telekomunikasi itu juga bisa dinilai dari unjuk kerja noise terhadap unjuk kerja sinyal terhadap noise. Jadi sebagai ini disebutkan unjuk kerja atau mewakili performance atau unjuk kerja tadi dari sistem telekomunikasi itu baik atau buruk. Nah, itu dilihat dari pengaruh noise-nya. Kemudian disebutkan lagi di sini ada suatu sistem komunikasi yang menunjukkan kualitas sistem. Nah, di sini sistem dimaksud adalah sistem telekomunikasi ya di sini. Yang menunjukkan baik dan buruknya sistem telekomunikasi itu bukan ditunjukkan dari level sinyalnya atau dari level daya sinyal yang dikirim, bukan. Tapi yang menunjukkan kualitas sistem telekomunikasi adalah perbandingan daya sinyal terhadap daya noise. Atau biasanya disebut dengan SNR ya. Signal to noise ratio, atau bisa dituliskan S dibagi dengan N. Ada juga yang menuliskan SNR atau signal to noise ratio. Semakin besar signal to noise ratio atau SNR, maka kualitas sistem telekomunikasi itu akan bagus, semakin bagus. Kemudian apabila SNR atau signal to noise ratio semakin kecil, maka kualitas dari sistem telekomunikasi itu semakin jelek. Nah, di sini kelihatan ya, noise sangat berpengaruh pada sistem telekomunikasi. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya cek sound dulu. Bisa terdengar suara saya ya? Baik. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian kita membahas di klasifikasi noise ya, atau pembagian noise atau sinyal gangguan. Yang pertama secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu correlated noise dan uncorrelated noise. Untuk yang correlated noise, noise yang correlated noise di sini dimaksudkan adalah noise yang selalu berhubungan dengan sinyal. Ada sinyal, selalu muncul noise. Apabila tidak ada sinyal, maka noise tidak muncul. Jadi, apabila sinyal tersebut ada atau ditransmisikan, maka secara otomatis sinyal tersebut akan muncul. Nah, ini yang dinamakan dengan correlated noise. Apabila sinyal informasi tidak ditransmisikan, maka tidak muncul sinyal noise-nya. Nah, ini ada konteks yang correlated noise. Kemudian yang kedua adalah uncorrelated noise. Uncorrelated noise di sini yaitu adalah noise yang tidak ada hubungannya dengan sinyal. Baik ada sinyal yang ditransmisikan maupun tidak ada sinyal yang ditransmisikan, noise tersebut tetap ada. Nah, itu berarti tidak ada pengaruh
sinyal informasi itu ditransmisikan atau tidak, noise-nya tetap ada. Nah, itu yang diklasifikasikan di uncorrelated noise. Oke, kita lanjutkan. Pada correlated noise, ini juga ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu distorsi harmonisa. Distorsi di sini adalah cacat ya, cacat sinyal. Di sini adalah cacat sinyal harmonisa. Harmonisa adalah kita ngomong tentang frekuensi ya. Kalau kita ngomong harmonisa, harmonisa adalah perkalian antara frekuensi dasar dengan bilangan bulat ya. Baik itu bilangan bulat positif maupun negatif ya. Itu tentang harmonisa. Kemudian untuk selanjutnya adalah distorsi tentang intermodulasi, yaitu cacat sinyal yang dihasilkan dari intermodulasi atau modulasi yang saling berdekatan ya, sehingga menghasilkan cacat sinyal. Kemudian yang selanjutnya adalah distorsi yang dipengaruhi oleh redaman atau attenuation. Kemudian yang keempat adalah distorsi yang dipengaruhi oleh sudut fasa. Nah, ini bisa saja disebut dengan delay atau tunda. Nah, ini adalah beberapa correlated noise. Oke, di sini ada penjelasannya ya tentang correlated noise tadi. Yang pertama di sini adalah tentang distorsi harmonisa, yaitu cacat sinyal yang disebabkan oleh sinyal-sinyal harmonisa ya, atau frekuensi harmonisa. Di sini disebabkan oleh adanya kelipatan frekuensi. Seperti saya sebutkan tadi ya, kalau kita ngomong tentang harmonisa, berarti dia adalah perkalian antara frekuensi dasar dengan bilangan bulat. Nah, di sini adalah kelipatan-kelipatan frekuensi input pada outputnya. Misalkan sebuah penguat sinyal yang bekerja pada daerah nonlinear. Nah, ini frekuensi input ini adalah untuk frekuensi dasarnya. Kemudian outputnya adalah perkalian antara frekuensi input dengan bilangan bulat. Ya. Ini dikali 2, dikali 3, dikali 4 dan seterusnya. Nah, ini akan menyebabkan distorsi atau cacat sinyal pada frekuensinya atau pada harmonisanya. Kemudian distorsi intermodulasi. Ini juga berkaitan dengan frekuensi Mas ya, tapi bukan frekuensi harmonisa. Di sini disebabkan oleh karena adanya penjumlahan dan pengurangan oleh 2 atau lebih frekuensi input pada outputnya. Nah, jadi ada di sini inputnya tidak hanya satu, ada beberapa jenis frekuensi. Kalau di sini dilihatkan ada 2 frekuensi ya. Nah, kemudian melalui suatu perangkat nonlinear. Nah, kemudian di sini akan ada penjumlahan maupun pengurangan dari frekuensi inputannya. Nah, di sini ada 2F1, 2F2. Nah, ini ada F1 min F2 atau F1 plus F2. Nah, di sini akan menyebabkan distorsi atau cacat sinyal. Nah, ini yang disebabkan oleh intermodulasi. Kemudian yang selanjutnya tadi yang termasuk correlated noise. Ini adalah distorsi yang diakibatkan oleh redaman. Redaman itu disebabkan oleh saluran transmisi ya, atau kanal transmisi. Setiap saluran transmisi atau kanal transmisi itu bersifat meredam sinyal yang ditransmisikannya. Karena di situ akan ada hambatan ya. Jadi sinyal yang melewati kanal transmisi dia akan mengalami redaman atau penurunan daya sinyal. Sehingga penurunan daya sinyal atau redaman ini akan mengakibatkan cacat pada sinyal yang ditransmisikan. Nah, ini dengan distorsi redaman. Nah, distorsi redaman di sini menggunakan satuan dB ya, atau desibel. Kemudian yang selanjutnya yang correlated noise tadi adalah distorsi fasa atau juga bisa disebut dengan delay. Seperti kita ketahui ya, untuk sinyal itu kan mempunyai sudut fasa ya.
Nah, sudut fasa antara sinyal satu dengan sinyal yang lain pada saat waktu yang berbeda itu akan menunjukkan fasa yang berbeda. Sehingga fasa yang berbeda ini mengakibatkan perbedaan nilai waktu, sehingga distorsi fasa ini juga disebut dengan delay. Di sini disebutkan suatu sinyal memerlukan selang waktu tertentu untuk perambatnya. Jadi saat sinyal dalam merambat atau berpropagasi pada saluran transmisi atau kanal transmisi itu memerlukan waktu. Waktu tersebut disebut dengan delay. Namun waktu propagasi yang dibutuhkan oleh sinyal berbeda-beda, tergantung dari frekuensi sinyal. Kemudian delay propagasi yang berbeda-beda ini dapat menyebabkan pergeseran fasa yang di sisi penerima. Dari perbedaan waktu yang diterima yang diterima di sisi receiver atau penerima, maka sinyal tersebut akan mengalami pergeseran sudut fasa. Nah, ini yang disebut dengan distorsi fasa atau delay. Nah, kesemua yang saya sebutkan tadi itu termasuk correlated noise. Kemudian kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu tentang uncorrelated noise, yaitu noise yang tetap ada walaupun tidak ada sinyal informasi yang ditransmisikan, ya. Untuk uncorrelated noise ini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah internal noise, kemudian yang kedua adalah external noise. Yang pertama, internal noise itu adalah noise yang berasal dari dalam sistem komunikasi sendiri. Maksudnya dari dalam sistem komunikasi itu bisa berasal dari perangkat telekomunikasinya, ya. Bisa dari pemancarnya, bisa dari kanal transmisinya, bisa dari penerimanya, bisa dari antenanya. Itu yang dimaksud dengan internal noise, ya. Noise yang bersumber dari dalam sistem komunikasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, yang termasuk uncorrelated noise adalah external noise, yaitu noise yang bersumber dari luar sistem komunikasi. Ini disebut dengan external noise. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas tentang external noise. Yang pertama, external noise contohnya adalah man-made noise. Kalau kita lihat dengan namanya di sini, yaitu noise yang dibuat oleh manusia, ya. Man-made noise. Noise yang muncul akibat perbuatan manusia. Nah, ini noise berasal dari peralatan-peralatan elektronik. Jadi peralatan elektronik yang di luar sistem telekomunikasi itu juga bisa memancarkan sinyal, ya. Nah, sehingga itu juga bisa mengganggu sistem telekomunikasi. Contoh dari man-made noise ini nanti di slide selanjutnya. Frekuensi yang tergolong dari man-made noise ini sampai dengan 500 MHz. Nah, ini contoh perangkat-perangkat elektrik yang membuat man-made noise tadi, noise yang dibuat oleh akibat perbuatan manusia, ya. Nah, contoh yang dihasilkan oleh lampu TL, lampu TL yang lampu itu, ya, yang ada trafonya itu, ya. Nah, itu kalau kedip-kedip itu dia akan menghasilkan frekuensi juga. Nah, frekuensi tersebut bisa juga mengganggu sinyal telekomunikasi atau menghasilkan noise. Kemudian bunga api pada mesin-mesin listrik, pada motor listrik, kemudian generator listrik, itu juga bisa menghasilkan frekuensi. Pada sepeda motor pun itu bisa menghasilkan frekuensi sinyal listrik, ya. Sehingga itu juga bisa termasuk sinyal pengganggu atau noise yang termasuk man-made noise tadi. Kemudian sistem switching pada satu daya. Sistem switching yaitu sistem on off, ya, pada jaringan
power atau catu daya listrik. Kemudian switching pada beban listrik, ini juga bisa menghasilkan frekuensi. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, spark atau loncatan bunga api pada pengapian mesin, pada busi, baik sepeda motor atau mobil, itu juga bisa menghasilkan frekuensi yang bisa mengganggu pada sistem komunikasi. Kemudian di area sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, itu yang untuk mengantarkan listrik ratusan ribu volt, gitu ya. Itu juga bisa menghasilkan frekuensi sinyal ganggu. Nah, ini contoh-contoh dari man-made noise atau noise yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Kemudian contoh lain dari bentuk lain dari external noise adalah atmospheric noise, yaitu noise yang ada di atmosfer bumi. Nah, ini disebabkan oleh gangguan-gangguan yang alami ya, atau yang dari alam ya, seperti gejala cuaca dan hal-hal yang terjadi di atmosfer kita ya. Contoh yaitu kilat atau petir, kemudian hujan, badai, itu juga bisa menyebabkan noise yang bisa mengganggu sistem telekomunikasi. Contoh adalah sistem telekomunikasi yang memanfaatkan ionosfer ya, yaitu sinyalnya yang dipantulkan di lapisan ionosfer, atau juga sistem telekomunikasi yang berbasis satelit, karena sinyalnya akan melalui atmosfer, itu juga nanti bisa berpengaruh terhadap atmospheric noise ini. Kemudian banyak terjadi juga pada sistem komunikasi yang frekuensi rendah. Nah, ini contoh pada siaran AM. Kalau pada siaran AM itu kalau ada petir, itu suaranya akan masuk pada sisi penerima. Kemudian siaran untuk gelombang pendek atau shortwave itu juga akan berpengaruh pada kondisi cuaca seperti petir tadi. Kemudian noise ini jarang terjadi pada frekuensi di atas 20 MHz. Kemudian untuk yang frekuensi lebih tinggi, ini petir tidak berpengaruh ya. Contoh pada frekuensi yang Anda gunakan ya, frekuensi sinyal handphone, itu termasuk frekuensi di atas 20 MHz. Handphone itu kisarannya di 700 sampai 800 MHz kalau nggak salah. Nah, itu kalau ada petir tidak pengaruh. Nah, itu berpengaruh pada frekuensi yang lebih rendah. Oke, itu adalah beberapa contoh tentang atmospheric noise ya, yaitu noise yang diakibatkan oleh gejala alam yang ada di atmosfer bumi. Kemudian ada lagi yang termasuk external noise, yaitu space noise. Nah, space noise ini berasal dari benda-benda luar angkasa ya, yang di luar atmosfer. Contohnya di sini pengaruh tentang matahari ya, kemudian kosmik atau benda-benda kosmis yang lain ya, seperti komet di sini. Noise yang ditimbulkan oleh matahari disebut dengan solar noise. Kemudian noise yang ditimbulkan oleh benda lain seperti di luar matahari itu disebut dengan cosmic noise ya, seperti yang ditimbulkan oleh radiasi bintang maupun komet atau benda langit. Nah, kalau yang ditimbulkan dari matahari disebut dengan solar noise. Ini contohnya dulu pernah terjadi badai matahari ya. Badai matahari ya, jangan bayangkan seperti ada yang badai di bumi ya, bukan seperti itu. Badai matahari disebut di sini adalah konteksnya badai kosmik ya, yaitu frekuensi yang dikirimkan oleh akibat aktivitas matahari. Nah, itu pernah mengacaukan sistem komunikasi yang ada di bumi. Itu kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu pernah terjadi ya. Nah, itu salah satu contoh space noise, noise yang dihasilkan dari benda-benda luar angkasa. Kemudian yang termasuk uncorrelated noise tadi juga termasuk adalah interference atau interferensi.
Nah, interferensi di sini adalah disebabkan karena adanya saluran radio lain yang masuk ke gelombang radio kita. Jadi ini kita ngomong frekuensi yang wireless ya. Ada dua frekuensi wireless yang saling berdekatan. Nah, ini bercampur. Ini disebut dengan interferensi. Kemudian uncorrelated noise yang lain yaitu crosstalk. Nah, crosstalk di sini adalah terjadi pada kanal transmisi yang menggunakan media kabel ya, media kabel tembaga. Nah, di sini crosstalk ini terjadi apabila dua media transmisi kabel tembaga ini saling berdekatan, kemudian salah satu sinyalnya masuk ke kanal yang lain atau terjadi coupling. Coupling ini berhubungan ya, coupling itu kan terhubung. Nah, coupling ini bukan kabelnya terkelupas kemudian menempel, bukan. Kabelnya tetap tidak saling terkelupas, tapi pindahnya karena adanya medan magnet atau coupling magnetik, sehingga sinyal yang tidak harusnya masuk ke saluran itu masuk salah saluran. Nah, ini terjadi pada media transmisi tembaga. Ini disebut dengan crosstalk. Ini juga termasuk kategori noise yang uncorrelated. Kemudian crosstalk ini juga bisa disebut atau dikategorikan sebagai kebocoran sinyal dari suatu transmisi yang berbasis kawat tembaga. Nah, itu penjelasan tentang jenis-jenis noise ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang didiskusikan atau ditanyakan. Suara saya bisa dengar ya? Kita break sebentar ya, ada adzan.
Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya yang saya jelaskan tadi. Ini termasuk crosstalk, yaitu sinyal yang masuk pada saluran lain pada kanal transmisi yang jenis kabel ya. Nah, ini harusnya sinyal ini tidak boleh masuk ke saluran yang ini. Nah, ini meskipun tidak ada kabel yang terhubung, tapi sinyalnya bisa masuk. Kenapa? Karena ada coupling elektromagnetik atau terhubung karena adanya medan elektromagnetik. Nah, ini sangat mengganggu ya, karena ada sinyal lain yang masuk ke saluran telekomunikasi. Nah, ini yang berbasis kabel ya, untuk yang crosstalk ini. Kemudian selanjutnya yaitu tentang thermal noise atau internal noise. Ini juga termasuk uncorrelated noise. Nah, thermal noise ini selalu ada meskipun tidak ada sinyal yang ditransmisikan. Thermal noise bisa disebut juga dengan internal noise ya. Ini berasal dari dalam perangkat sistem komunikasi itu sendiri. Bisa jadi dari perangkat-perangkat pemancarnya atau penerimanya, atau penguat sinyalnya, atau repeaternya, atau juga dari saluran telekomunikasinya atau kanalnya. Nah, intinya berasal dari dalam sistem komunikasi sendiri. Nah, itu sumbernya tentang thermal noise. Kemudian penyebabnya adalah karena interaksi thermal antara elektron-elektron bebas dengan getaran-getaran ion pada media konduktor atau resistor. Nah, itu pengaruh dari pergerakan elektron bebas. Ingat pada perangkat telekomunikasi itu pasti ada elektron yang bergerak. Ini yang menyebabkan thermal noise. Adanya pergerakan elektron pasti menimbulkan panas. Nah, panas ini yang menyebabkan noise pada thermal noise ini. Kemudian noise muncul pada seluruh media transmisi dari perangkat komunikasi akibat dari pergerakan elektron bebas ini. Kemudian noise seperti ini atau thermal noise ini biasa juga disebut dengan Gaussian noise atau juga disebut dengan white noise. Noise yang selalu muncul pada saluran atau perangkat telekomunikasi disebut dengan Gaussian noise atau juga white noise. Kemudian white noise atau Gaussian noise atau thermal noise ini memiliki kerapatan spektral daya yang uniform atau seragam ya. Jadi daya sinyalnya itu memiliki rapat daya yang uniform atau seragam pada spektrum frekuensinya. Kemudian thermal noise merupakan faktor penentu batas sensitivitas dari sistem penerima atau receiver. Kemudian untuk menentukan besaran dari tegangan thermal noise atau V noise ini pada suatu konduktor atau resistor, nah ini bisa menggunakan persamaan ini. Vn atau tegangan dari thermal noise sama dengan 4kT kemudian dikali bandwidth dikali R. Nah, nanti ada penjelasannya tersendiri untuk rumus-rumus ini ya. Untuk K itu adalah tetapan atau konstanta Boltzmann, itu ada nilainya sendiri atau tetapannya sendiri. T di sini adalah temperatur ya, karena kita ngomong thermal. T ini adalah temperatur. Kemudian BW itu adalah bandwidth. Kemudian R ini adalah nilai resistansi ya. Nah, ini untuk menghitung tegangan pada thermal noise. Apabila kita menghitung daya, kita bisa pakai persamaan yang di bawah ini. Pn sama dengan K, kemudian kali T kali bandwidth-nya. K di sini sama dengan yang di atas adalah konstanta Boltzmann. Kemudian T ini adalah temperatur dalam Kelvin. Kemudian yang BW ini adalah bandwidth dalam Hertz. Nah, ini kalau dalam bentuk watt ya.
Kalau dalam bentuk desibel kita pakai persamaan yang di bawahnya. Nah, ini adalah tentang thermal noise yang biasa disebut juga dengan Gaussian noise atau white noise. Kemudian bagaimana tentang pengukuran draw atau noise ya. Untuk pengukuran noise ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah signal to noise ratio atau SNR. Kemudian yang kedua adalah noise factor atau juga noise figure. Kemudian parameter yang ketiga adalah bit error rate atau BER. Kemudian parameter yang selanjutnya adalah kapasitas kanal. Nah, ini adalah beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur noise dalam suatu sistem telekomunikasi atau sistem komunikasi. Oke, yang pertama yaitu SNR atau signal to noise ratio. SNR ini bisa dilakukan pengukuran yaitu di sisi receiver atau di sisi penerima ya. Nah, kalau kita mengukur SNR itu di sisi penerima sebelum sinyal dideteksi oleh detektor pada penerima. Itu bisa kita ukur besaran SNR-nya. Kemudian dapat dilakukan evaluasi dan pengaruh noise dari luar. Nah, maksudnya pengaruh noise eksternal ya. Kemudian untuk nilainya, nilai dari SNR itu didapatkan dari membandingkan antara daya sinyal, yaitu sinyal yang ditransmisikan, dengan daya noise. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi ya, setiap sinyal yang ditransmisikan pasti terkena noise. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, setiap sinyal yang dikirim pasti akan terkena noise. Nah, di sini untuk SNR itu besarnya adalah membandingkan daya sinyal dibagi dengan daya noise. Nah, ini persamaannya SNR kalau dalam bentuk desibel ya. SNR sama dengan 10 log, kemudian dikalikan daya sinyal dibagi daya noise, kemudian dalam bentuk desibel. Nah, ini untuk menentukan parameter atau menghitung parameter signal to noise ratio atau perbandingan daya sinyal dibagi daya noise. Selain untuk menghitung daya sinyal dibagi daya noise, SNR juga bisa menghitung tegangannya. Nah, kalau yang dihitung tegangannya, maka bukan 10 log ya, tapi 20 log. Nah, karena tegangan di sini pangkat 2. Nah, ini jadi 20 log dibagi tegangan sinyal dibagi tegangan noise dalam desibel. Ini apabila kita ketahui nilai tegangannya ya. Nah, kalau yang di slide sebelumnya tadi apabila yang diketahui adalah daya sinyalnya. Oke, parameter yang kedua untuk menghitung besaran noise yaitu noise factor atau noise figure. Nah, ini untuk menunjukkan besarnya noise. Untuk menunjukkan besarnya noise tambahan yang disebabkan oleh komponen dalam sistem komunikasi. Jadi besar noise tambahan ya. Noise factor merupakan ukuran tingkat noise pada suatu sistem. Sistem di sini adalah sistem komunikasi ya tentunya. Kemudian diukur dengan membandingkan SNR pada input terhadap SNR terhadap output ya. Jadi membandingkan SNR input dibagi SNR output. Nah, ini adalah noise factor. Kemudian untuk noise figure itu adalah noise factor yang ditulis dalam desibel. Nah, yang atas ini adalah noise factor ya, SNR. Nah, ini SNR itu kan sinyal input, daya sinyal input dibagi daya sinyal, dibagi daya noise. Nah, ini SNR input ya. Kemudian dibagi SNR output.
SNR sendiri adalah SNR output ya, daya sinyal output dibagi daya noise output. Nah, ini noise faktor. Jadi faktor adalah SNR input dibagi SNR output. Nah, kemudian untuk noise figure itu adalah noise factor ini yang ditulis dalam bentuk desibel. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk desibel seperti ini, 10 log, kemudian dikalikan SNR input dibagi SNR output. Nah, ini untuk noise factor dan noise figure. Kemudian yang selanjutnya adalah ini berkaitan dengan pengukuran noise juga, yaitu bit error rate, yaitu yang menyatakan jumlah bit yang rusak saat ditransmisikan. Jadi saat data ditransmisikan itu berapa bit yang rusak. Nah, itu kita nyebutnya dalam bit error rate atau BER. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan yang mempengaruhi bit error rate ya. Yang pertama adalah bandwidth, yang kedua adalah signal to noise ratio atau SNR. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan transmisi. Kemudian yang keempat adalah media transmisinya juga itu berpengaruh. Kemudian lingkungan di sekitar media transmisi itu juga berpengaruh. Kemudian jarak transmisi. Kemudian kinerja pemancar dan penerima. Ini juga mempengaruhi bit error rate atau BER. Nah, ini contoh perhitungan tentang BER ya, atau bit error rate. Nah, apabila ada disebutkan bit error rate sebesar 5 kali 10 pangkat min 6, maka di sini artinya ada 5 bit yang rusak ya. Yang 5 awal ini menunjukkan bit yang rusak ya. Dalam setiap 1 juta pengiriman bit. Nah, 10 pangkat min 6 ini direpresentasikan atau diwakilkan pada 1 juta pengiriman bit. Nah, jadi dalam setiap 1 juta bit yang dikirim, bit yang rusak ada 5 bit. Nah, ini kalau segini ini persentasenya tergolong kecil ya. Nah, kemudian sini ada contoh jika sebuah modem dengan kecepatan 9600 bit per second mentransmisikan data melalui jalur telepon dan terjadi suatu noise selama 10 milisecond, terjadi noise 10 milisecond atau 10 milidetik. Kemudian kita disuruh menentukan jumlah bit yang mengalami kerusakan atau mengalami error. Nah, sini perhitungannya bisa kita lihat di sini penyelesaiannya. Modem ini bisa mentransmisikan atau bisa mengirim 9600 bit dalam setiap detik. Nah, ini bit per second ya. Sehingga setiap bit akan membutuhkan waktu, satu bit itu membutuhkan waktu 0,5 milisecond dari perhitungan ini ya. 1/9600 sama dengan 10 pangkat min 4 detik. Nah, ini kalau jadikan di detik sebesar 0,1 milidetik. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk 1 bit bisa dikirim itu adalah 0,1 milisecond atau 0,1 milidetik. Maka akibat terjadinya noise selama 10 milidetik ini, jumlah bit yang mengalami kerusakan itu bisa kita gunakan persamaan ini. 10 milisecond dibagi waktu yang dibutuhkan untuk 1 bit. Jadi 10 milisecond per 0,1 milisecond. Sehingga akibat terjadi noise selama 10 milidetik ini, maka bit yang rusak sebesar 100 bit. Nah, ini kalau kita mengukur bit yang rusak pada sebuah kanal transmisi. Oke, dari penjelasan saya ini tentang bit error rate, ada yang ditanyakan? Suara saya bisa terdengar dengan baik?
Oke. Saya kira bisa dipahami ya. Kita lanjutkan untuk parameter selanjutnya. Parameter selanjutnya di sini adalah tentang kapasitas kanal. Kapasitas kanal ini digunakan untuk mengetahui berapa bit data yang bisa dikirim dalam 1 detik ya. Bit per second ya. Nah, ini menunjukkan kapasitas kanal atau kapasitas saluran transmisi. Pada kapasitas kanal ini digunakan Shannon law atau aturan Shannon dengan asumsi bahwa sinyal berada dalam pengaruh Gaussian noise. Ingat, Gaussian noise tadi adalah thermal noise, noise yang pasti terjadi pada perangkat komunikasi, disebut dengan thermal noise atau white noise atau Gaussian noise. Kemudian untuk menghitung parameter kapasitas kanal ini, kita bisa gunakan persamaan yang dikemukakan oleh Shannon ini atau Shannon law, yaitu C sama dengan C ini kapasitas kanal ya, C sama dengan bandwidth kemudian dikali log 2 dikali 1 plus SNR dalam bit per second. Nah, ini adalah untuk menentukan kapasitas kanal pada sebuah kanal transmisi. Nah, ini bandnya dalam hertz ya. Kemudian SNR di sini biasanya bisa dalam dalam dB maupun dalam watt ya SNR-nya. Kemudian C di sini adalah kapasitas kanalnya. Nah, ini ada contoh untuk kapasitas kanal. Di sini disebutkan ada jalur suara atau jalur komunikasi suara ya, memiliki SNR atau signal to noise ratio sebesar 25 dB. Kemudian lebar bidangnya atau lebar bandwidthnya itu mulai dari 300 sampai 3400 Hz. Nah, kemudian kita disuruh menentukan kapasitas kanal. Selanjutnya untuk menghitung kapasitas kanal, tadi sudah diketahui bahwa nilai SNR-nya adalah 25 dB ya, diketahui dalam desibel. Untuk sebelum kita melanjutkan ke solusinya, kita harus mengubah dulu nilai SNR ya dalam desibel tersebut ke dalam bentuk watt ya. Nah, dengan persamaan ini yaitu karena kita pakai basis 10 atau digital. Nah, jadi di sini kita tulis angka 10, kemudian kita pangkatkan dengan nilai SNR yang dalam dB tadi, kemudian dibagi 10. Nah, ini untuk pangkatnya ya. Kemudian kita masukkan 10 pangkat 25 per 10 sama dengan 10 pangkat 2,5. Nah, sehingga SNR-nya adalah 10 pangkat 2,5 ini hasilnya adalah 316,227 watt. Nah, ini adalah nilai SNR yang dalam bentuk watt atau nilai desimal ya. Nah, ini nanti yang kita masukkan pada rumus kapasitas kanal. Kemudian nilai bandwidth-nya adalah dicari dengan mengurangkan batas bandwidth tertinggi dikurangi bandwidth terendah, yaitu 3400 Hz dikurangi 300 Hz. Sehingga bandwidth-nya ketemu 3100 Hz. Kemudian kita masukkan ke rumus kapasitas kanal sesuai aturan Shannon. C sama dengan BW log 2 dikalikan 1 plus SNR. Bandwidth-nya kita sudah ketahui 3100 Hz. Kemudian log 2 dikali 1 plus nilai SNR-nya dalam bentuk watt ini kita masukkan 316,227 plus 1 sama dengan 317,227. Nah, ini yang kita operasikan dalam bentuk pengoperasian log ya. 3100 dikalikan log 2 kali 3000 kalikan log 2 dikali 317,227, sehingga bentuk operasinya seperti ini.
3100 dikali log 317,227 dibagi log 2. Sehingga ketemu untuk kapasitas kanalnya adalah sebesar 25.759 bit per second. Artinya kanal tersebut dapat mengirimkan bit sebanyak 25.759 bit dalam setiap detiknya. Nah, itu untuk parameter yang terakhir yang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu tentang kapasitas kanal, ya, berhubungan dengan noise atau derau. Baik, tolong kameranya di on kan ya. Oke. Pesertanya 6, berarti masuk semua ya. Kalau ada yang kira bisa saya kasih tugas sebelum UAI kumpulkan. Nya otomatis jam 8 saya setting otomatis jam 8. Nanti di yang berhubungan pesan sama ini. Baik, saya kira itu mungkin ini pertemuan terakhir sebelum OS ya. Jadi apabila ada dari pertemuan apabila lebihnya mohon maaf. Akhiri. Assalamualaikum